Nah, biasanya kan setiap beasiswa itu tentu mempunyai persyaratan pendaftaran. Nah, Sebenarnya Kementerian Transmigrasi ini bekerja sama tidak hanya di Unra dan Fatah Palembang saja. Dia ada mereka juga bekerja sama dengan Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, juga bekerja sama di Universitas Gadjah Mada sekarang tahun 2002. Di mana lagi? Banyak sekali. Ada kurang lebih ada 5 universitas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nurwan Awali di channel PMAT Official, yang tentunya kita bakal ngebahas kegiatan-kegiatan menarik anak-anak PMAT. Nah, di video kali ini kita bakal kedatangan tamu istimewa, yaitu dari seorang mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Beliau juga termasuk penerima beasiswa PPSBKT ini. Oke, langsung saja kita panggil tamu kita, yaitu Sukono Andrianto. Wah, selamat datang. Sehat ya? Iya. Oh, oke, silahkan duduk. Makin ganteng aja kawan. Silahkan duduk, Sukono. Luar biasa. Apa kesibukan? Sekarang ya bikin video kayak gini. Salah satunya ini ya. Luar biasa sih anak. Ini anak-anak PMAT ini perlu didukung baik secara moral ataupun spiritual, karena kemampuannya itu sangat luar biasa. Contohnya Iwan ini. Terima kasih. Oke, sebelumnya kenalkan dulu dong sama teman-teman penonton YouTube PMAT Official ini. Iya. Hai teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Oke. Perkenalkan, nama saya Sukono Andrianto. Saya asal Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Tunggal Jaya. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, mengambil jurusan program studi ilmu hadis, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Ilmu hadis, tentunya seorang anak ilmu hadis ini mempunyai pengetahuan yang sangat luas tentang ilmu agama ya tentunya. Insya Allah, semoga dengan kita terus belajar, insya Allah Allah itu selalu senantiasa memudahkan kita untuk, karena Allah itu suka kepada hamba-hamba yang mau belajar. Oke. Insya Allah. Oh ya, selain berkuliah, apa kegiatan Sukono biasanya selain kuliah kayak gitu? Kalau kesibukan selain kuliah itu saya ini ikut organisasi. Kebetulan organisasi ini adalah organisasi yang benar-benar organisasi yang sangat membantu saya, khususnya dari finansial dan dari segi keilmuan. Karena kalau dari finansial, organisasi ini yang membantu saya untuk mendapatkan beasiswa, yaitu PPSBKT. Beasiswa Program Penjaringan Siswa Berpotensi di Kawasan Transmigrasi. Jadi nama organisasinya PMAT. Oh, PMAT. Jadi Sukono ini penerima beasiswa PPSBKT ya? Betul. Oke. Program dari Kementerian Transmigrasi. Iya. Jadi beasiswa tersebut itu seperti apa gambarannya? Jadi secara umum ya, beasiswa itu tuh dikhususkan untuk anak-anak yang tentunya memiliki potensi, yang tentunya ingin yang memiliki kemauan. Ini di lingkup daerah trans ya. Tidak harus orang trans, tapi orang pribumi yang tinggal di trans juga boleh mendaftarkan beasiswa PPSBKT, asalkan dia tadi mau dan berpotensi seperti itu. Jadi penerima program penjaringan beasiswa ini terkhusus untuk anak-anak yang memang tinggal di daerah transmigrasi seperti itu ya? Betul. Okay. Jadi selain mendapatkan beasiswa, apa saja kegiatan yang dilakukan, atau adakah kegiatan lain selain hanya saja menerima beasiswa itu? Tentunya di PMAT ini sendiri ini kepanjangan, singkatan sebenarnya. Kepanjangannya yaitu Paguyuban Mahasiswa Anak Trans. Lagi-lagi trans yang diambil, transmigrasi. Menjadi garis bawahnya bahwa organisasi itu ya isinya anak-anak trans, anak-anak yang memang kuliah di UIN Raden Fatah asalnya trans seperti itu. Jadi kegiatannya itu ya banyak sekali, seperti pengabdian di masyarakat,
PMAT juga mengadakan seperti itu, latihan kader lanjutan supaya anak-anak ini tidak hanya memiliki kemampuan dari dalam kelasnya saja, namun dengan mengikuti kader lanjutan yang ada di PMAT, kita senantiasa memunculkan program keilmuan ya yang tidak sesuai dengan jurusannya. Misal saya jurusan ilmu hadis, nah dengan saya mengikuti kader lanjutan, kadang pematerinya itu memberi materi seperti berbisnis seperti itu. Jadi ketika kita lulus di keagamaan, khususnya kan UIN Raden Fatah Palembang ini kan keagamaan nih. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian ngambil jurusan keagamaan, karena dengan bergabung di PMAT, khususnya anak-anak trans, kalian nanti akan dibelajari ilmu-ilmu tentang dunia seperti ilmu bisnis, ilmu public speaking, ilmu politik, bahkan di situ lengkap. Oke, baik. Ternyata sangat banyak sekali ya manfaat dari selain mendapatkan beasiswa PPSBKT ini, ternyata juga kita bisa belajar secara langsung lewat organisasi PMAT. Nah, biasanya kan setiap beasiswa itu tentu mempunyai persyaratan pendaftaran. Nah, gimana nih Sukono waktu mengurus persyaratan pendaftaran itu? Mudah banget kok, mudah banget. Jadi beasiswa transmigrasi ini adalah programnya Kementerian Transmigrasi. Syarat yang paling utama yang menjadi acuan oleh kementerian itu yang pertama berdomisili di daerah trans. Ya, itu. Yang kedua harus lulus jalur negeri di universitas. Nah, sebenarnya Kementerian Transmigrasi ini bekerja sama tidak hanya di UIN Raden Fatah Palembang saja. Dia ada mereka juga bekerja sama dengan Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, juga bekerja sama di Universitas Gadjah Mada sekarang tahun 2002. Di mana lagi? Banyak sekali. Ada kurang lebih ada 5 universitas. Nanti mungkin bisa diulas lebih lanjut ya di segmen selanjutnya. Mungkin karena berarti kita akan buat video secara spesifik tentang persyaratan pendaftaran beasiswa PPSBKT ini ya. Oke. Iya. Nah, itu ada yang ketiga. Yang ketiga ini intinya anak itu harus semangat. Semangat. Karena orang banyak kawan-kawan saya dulu pas menerima sosialisasi beasiswa PPSBKT ini mengeluh duluan sebelum mengurus berkas. Jadi mereka mengeluh, saya nggak mengeluh dan saya mengurusnya. Akhirnya alhamdulillah ya selesai dan lolos penjaringan. Alhamdulillah. Tadi Kak Sukono tadi bilang banyak ya kawan-kawannya yang mengeluh. Nah, saya ingin tahu nih gimana sih pengalaman Kak Sukono ini dalam proses pengurusan beasiswa ini dahulunya, apakah sulit kayak gitu? Iya, dulu saya ini sebenarnya tidak berpikir ada beasiswa dari Kementerian Transmigrasi, karena saya baru dengar malahan kementerian itu. Nah, saya ini mencari info beasiswa yang umum seperti KIP, itu kan sering didengar kan. Nah, tapi struggle-nya saya ini nggak punya kartu KIP, itu yang menjadi sangat sulit. Dan saya mengurus kartu itu setelah saya lulus SMK itu rumit. Jadi saya merasa berat. Nah, saya akhirnya saya keluhkan dengan senior-senior saya yang lulus SMK pada saat itu, yang mendapatkan beasiswa KIP. Beliau ngasih saran, ada tuh kenalan mbak, yaitu mbak seniormu juga, yaitu lulus beasiswa PPSBKT, coba hubungi. Nah, dari kontak itulah melalui via WA, akhirnya saya mengurusnya beasiswa PPSBKT ini dengan semangat tentunya ya. Akhirnya ya alhamdulillah lolos. Yang menjadi kendala mungkin hanya ketika kita kan
diwajibkan lulus jalur negeri ya, jalur negeri, Iya. jalur negeri perguruan tinggi. Contohnya SN, SBMPTN, SEPAN, dan UMPTKIN. Nah, saya dulu sempat nggak lolos di SEPAN. Saya nggak lolos karena juga saya backgroundnya kan sekolah umum ya. Untuk masuk ke universitas keislaman kalau nilai agamanya kurang kan saya ini ya. Apalagi sekolah saya masih akreditasinya masih minim. Jadi saya nekat. Saya punya uang 500.000. Saya punya uang 500.000. 300 untuk beli buku referensi belajar UMPTKIN, 200-nya untuk daftar UMPTKIN. Nah, dengan waktu 3 bulan itu saya terus belajar, akhirnya alhamdulillah lolos. Dan lolosnya itu saya sangat senang karena pilihan yang pertama yang lolos. Nah, saya sangat bersyukur sekali tentunya. Dan itu semua selain kerja keras kita, tentunya ada dukungan dari orang tua dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi Oke, jika kita lihat sosok Sukono ini memang yang tidak mau kalah dengan yang namanya keadaan. Jadi meskipun dia sulit dalam keadaan ekonomi, tetapi dia masih tetap mau berusaha untuk mencapai impiannya. Sosok yang luar biasa. Nah, setelah masuk dalam salah satu nama yang keterima dari program beasiswa PPSBKT ini, gimana kesan dan pengalaman Sukono selama berada di PMAT ini? Kalau bicara soal kesan, tentunya kesan yang paling saya ucapkan hanya satu kata ya, bersyukur. Dan bersyukur itu kalau bisa dijabarkan itu ada bangga terhadap diri sendiri. Oke, bangga. Dan ya sangat bersyukur banget lah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena gini loh, banyak sekali anak-anak trans ini yang ingin kuliah. Banyak sekali. Banyak juga anak-anak yang ekonominya mampu, dalam arti orang tuanya itu memiliki finansial yang cukup, tapi hanya lulus SMK. Nah, dan saya lahir dari keluarga yang sederhana, tapi alhamdulillah diberi amanah oleh kementerian dengan memberi beasiswa untuk melanjutkan program pendidikan di perguruan tinggi negeri. Dan saya sangat bersyukur sekali. Mungkin kalaulah tidak dibantu dengan beasiswa ini, mungkin saya juga agak keberatan, orang tua saya juga keberatan untuk menerima untuk membantu saya di masa studi ini. Dan kesan yang paling ingin saya luapkan ketika saya bergabung di Paguyuban Transmigrasi ini, rasanya sangat bersyukur juga. Karena apa? Paguyuban mahasiswa anak transmigrasi ini selain mensupport dari segi finansial tentang beasiswa khususnya ya, juga mensupport dari segi kaderisasinya. Kaderisasinya. Kenapa? Karena di dalam organisasi Paguyuban mahasiswa itu selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang memberikan manfaat untuk diri kita dan manfaat untuk orang lain. Jadi bahasanya itu mengabdi lah gitu. Kita mengabdi ke masyarakat, namun secara tidak langsung kemampuan yang awalnya lemah terhadap diri kita, dengan sering ada kegiatan seperti itu, kemampuan tersebut akan terus terasah seperti itu. Jadi ya, saya sangat bangga lah bergabung di Paguyuban mahasiswa anak transmigrasi. Dengan bergabungnya kita bisa lebih bermanfaat bagi orang. Tentunya dengan diterima dengan beasiswa ini menjadi lebih semangat dalam belajar seperti itu ya Sukono ya. Iya. Ini karena itu tadi yang ingin kuliah itu banyak. Tapi karena ada keterbatasan finansial juga ada. Jadi saya yang sudah dibantu dari segi finansial
tentunya saya harus bertanggung jawab dengan amanah ini. Bahasanya seperti ini, kementerian ini kalaulah dikasih sepatah dua patah untuk menyampaikan nasihat ke saya, Sukono, kamu itu sudah saya bayarin, masa kamu santai-santai aja gitu, masa kamu biasa-biasa aja dari yang dulu seperti itu. Jadi ya intinya saya harus benar-benar lah menjalani beasiswa. Oke, sebelum kita menutup perbincangan kita pada siang hari ini, apakah ada yang ingin Sukono katakan kepada adik-adik kita yang tentunya masih berjuang dalam Seleksi ya? seleksi pendidikan ini? Ya, adik-adik dimanapun kalian berada yang sedang berjuang untuk lolos beasiswa PPSBKT ini, tentunya kalian harus semangat. Niatkan semua ini tentunya karena Allah yang pertama, karena orang tua kalian yang senantiasa bekerja keras 12 tahun menyekolahkan kalian itu sudah sungguh luar biasa loh. Sudah cukup sampai di situ, biarlah orang tua ini agak melemaskan otot bahasanya. Mari berusaha semaksimal mungkin, luluskan berkas-berkasnya, belajar agar lulus melalui jalur negeri sehingga kalian lulus di program beasiswa ini sehingga meringankan beban orang tua. Mungkin itu yang agak menyentuh hati adik-adik, karena kalau bicara soal orang tua ini tentunya kita sama-sama prihatin ya, karena kita kan backgroundnya anak trans ya. Jadi ya orang trans kan kerjanya kan di lapangan gitu, beda orang kota kan kerjanya di kantor gitu. Jadi ya menggunakan keringat gitu, seperti itu, jadi kasihan. Oke, terima kasih Sukono atas Ya. bincang-bincang yang sangat Terima kasih memotivasi sekali. Terima kasih. Tentu kita nanti akan adakan pertemuan yang lebih spesifik membahas tentang persyaratan tentang beasiswa tadi. Tentu, karena adik-adik yang di luar sana masih banyak yang belum tahu tentang beasiswa transmigrasi ini, dan sosialisasi itu penting karena rakyat Indonesia kan bukan hanya di Muba, khususnya saya bukan hanya di Banyuasin, seluruh dari Sabang sampai Merauke ini hampir di daerah-daerah pelosok itu anak-anak trans semua, anak-anak trans, dan PR kita sebagai paguyuban mahasiswa transmigrasi tentunya harus senantiasa bersosialisasi. Oke, teman-teman, itulah tadi perbincangan dengan narasumber kita, Kak Sukono. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.